bersama-sama di pagi hari ini untuk merayakan Paskah. Hari kemenangan, hari di mana Engkau telah menaklukkan kematian maut itu Tuhan. Dan Engkau berjanji memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Raja di atas Raja. Hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pesan Paskah pada pagi hari ini. Roh Kudus urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa orang-orang yang hadir adalah siap diberkati. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Pak kurang seru. Shalom. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kenapa saya mengajak mensugesti kita tepuk tangan kepada Tuhan? Karena hari ini adalah suatu ikrar kehidupan kita bahwa kalau Yesus menang, kita anak-anaknya juga adalah pemenang-pemenang yang Tuhan katakan untuk kita harus miliki kemenangan itu. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1, beberapa ayat akan saya bacakan di pagi hari ini. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan para murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau berbicara kebangkitan Tuhan mengalahkan ketakutan. Amin. Sama-sama katakan 2, 3 mulai. Kebangkitan Tuhan mengalahkan ketakutan. Oh, saya nggak dengar suara di sana. 2, 3 mulai. Kebangkitan Tuhan mengalahkan ketakutan. Yes, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi saat hari masih gelap, Maria bersama beberapa perempuan yang lain di dalam Injil-Injil yang lain mengatakan pergi ke kuburan Yesus. Saya memberi pertanyaan pagi hari ini, mengapa memilih waktu pagi-pagi sekali? Ada 4 bagian yang mau saya katakan. Bagian yang pertama adalah sebab tradisi orang Yahudi bahwa boleh pergi ke kuburan untuk merempahi jasad pada hari yang ketiga. Yang kedua, kenapa Maria Magdalena pagi-pagi buta untuk pergi ke kuburan? Karena bagi orang Yahudi kuburan itu adalah tempat yang najis. Yang ketiga, kenapa pagi-pagi buta Maria pergi ke kuburan? Karena menghindar bersentuhan dengan orang-orang Yahudi, sebab itu baru Sabat, hari Sabat. Yang keempat, Maria paham betul bahwa kuburan tidak mungkin bisa dimasuk sebab pintunya ditutup dengan batu yang besar. Siapa yang bisa mengangkat batu itu? Siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Namun ada satu hal yang membuat Maria mempunyai tekad pagi-pagi buta dia pergi ke kuburan, yaitu karena kasihnya yang mendalam kepada Yesus Kristus. Kalau kasih kita mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang Tuhan inginkan yang untuk kita lakukan, maka saya percaya kita semua siap melakukannya. Setuju? Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lihat Maria. Beberapa bagian dalam renungan saya, Maria memilih pagi-pagi buta karena hari yang ketiga, pada hari pertama, hari kedua, pada hari yang ketiga baru dia beranjak. Sebab ada aturannya, tidak bisa langsung pergi. Nah saudara bayangkan, tidak bisa langsung pergi. Bayangkan bagaimana gejolak hati Maria, pikiran Maria, ingin setiap hari pergi melihat Yesus Kristus yang sebenarnya yang sudah dikuburkan itu. Tapi itu tidak mengurungkan niat, hasrat, keinginan, kerinduannya untuk melihat jasad Yesus.
Hari ini kita merayakan Paskah. Yesus sudah bangkit bagi kita. Berapa besar keinginan, kerinduan kita, kemauan kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Maka biarlah mulai pagi hari, pagi buta ini, kita datang dengan api unggun yang ada. Kita meminta agar roh kita dibangkitkan, gairah kita dibangkitkan untuk bersekutu bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Kasih menghilangkan segalanya. Amin. Namun saudara, kita lihat setibanya Maria di kubur, dia terkejut. Dan semua harapannya menjadi sirna, seolah-olah sirna. Dia menjadi kecewa. Kenapa? Karena pintu kubur itu sudah terbuka. Dan dia nggak berani masuk ke dalam. Dia hanya mengintip. Ketika dia mengintip tempat di mana Yesus dibaringkan, itu sudah kosong. Dia lari kembali cepat-cepat memberitahukan Petrus dan Yohanes bahwa jasad Yesus telah dicuri. Nah, disinilah letak masalahnya. Disitulah masalahnya. Mengapa saudara-saudara kekasih? Sebab ketika ketakutan menguasai seseorang, ketakutan menguasai pikiran kita, maka yang terjadi adalah pikiran kita tidak lagi akan jernih. Kenapa saya berani katakan itu? Waktu Yesus masih hidup, sudah banyak kali Yesus berkata, aku akan mati, namun pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetapi karena ketakutan membuat mereka menjadi tidak lagi ingat akan apa yang Yesus katakan. Hari ini saudara, kita ada dalam situasi pandemi, kita ada dalam situasi corona. Banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi gelisah, banyak orang menjadi paranoid atau parno, sehingga janji-janji Tuhan dilupakan begitu saja. Tapi dengan Paskah, dengan kebangkitan Tuhan, janji Tuhan digenapi bagi kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut. Katakan kiri kanan dengan suara yang nyaring, tidak perlu takut. 2, 3 mulai. Sampai 3 kali, 2, 3 mulai. Lagi. Saudara, sebelum Yesus mati, Yesus sudah ngomong buat murid-murid, gak usah takut. Yesus banyak perumpamaan. Waktu dia mengambil cemeti dan dia mengusir para penyamun-penyamun di bait Allah, dia juga sudah bilang, bait Allah ini akan dirobohkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, dibangun kembali. Mereka tuh gak ngerti, saudara. Kenapa? Kebanyakan kita membaca, merenungkan firman Tuhan tidak mengerti, sebab banyak sekali kekhawatiran yang menguasai pikiran kita. Hari ini Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Amin saudara. Amin saudara. Jadi kita tidak perlu takut berlebihan dengan keadaan corona, dengan keadaan virus, masa pandemi ini. Kita punya Tuhan yang sanggup menjaga kita seperti dia menjaga biji matanya sendiri. Dia sanggup melindungi kita. Yang penting kita bertanggung jawab melakukan bagian kita. Protokol kesehatan, social distancing, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak. Maka selanjutnya izinkan Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menjaga kita siang dan malam. Nah, ayat berikutnya dikatakan bahwa Maria menangis. Kenapa Maria menangis? Maria menangis bukan karena kematian Yesus, namun Maria menangis karena tubuh Yesus sudah hilang. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ketakutan menguasainya. Tapi hari ini saya percaya Maria yang menangis. Kemudian Yesus berkata, Maria. Dan dia menoleh. Dia belum kenal. Dia belum kenal siapa yang panggil dia. Tetapi kemudian Yesus masih lagi katakan Maria. Dan Maria lihat, ternyata Yesus. Hari ini kesedihanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu dibakar di dalam api itu. Sebab Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Yesus bangkit untuk memberi kemenangan. Yesus bangkit untuk memberi sukacita. Yesus bangkit untuk memberi harapan baru. Katakan amin. Amin. Yesus bangkit untuk memberi gairah. Amin. Semua bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Haleluya. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Memberikan harapan. Yesus bangkit. Memberikan sukacita. Yesus bangkit. Melenyapkan ketakutan. Haleluya. Terpuji
Bapa, Engkau melihat setiap kami berdiri di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan dengan api yang ada depan kami, api Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, membakar hati kami, supaya kami tidak suam-suam kuku. Sebab hari ini dipastikan kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa ketakutan dilenyapkan karena Yesus telah bangkit bagi setiap kami. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Biarlah Paskah 2021 memaknai kehidupan kami untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu takut apapun, karena kami punya Yesus yang hidup. Kami punya Yesus yang bangkit dari kematian. Dan janji-Mu ya dan amin. Sebab itu hamba-Mu berdoa, teguhkanlah kami, langkah-langkah kami oleh janji-Mu. Dan biarlah segala kejahatan tidak berkuasa atas kami. Dengan tangan yang kuangkat ke sorga aku berdoa, Bapa, tutup bungkus anak-anak Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Pagari mereka dengan malaikat dari surga. Hari ini hamba semakin percaya kebangkitan-Mu mengalahkan maut. Kebangkitan-Mu mengalahkan virus corona. Kebangkitan-Mu mengalahkan kemiskinan. Kebangkitan-Mu mengalahkan sakit penyakit. Yesus bangkit. Haleluya. Berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Kuasa Tuhan turun atas kehidupan mereka. Dan segala kekhawatiran dan ketakutan kami yang kadang membuat kami gelisah, membuat kami depresi, membuat kami tidak bergairah, di dalam nama Yesus semua dilenyapkan. Dan Tuhan memberikan keberanian untuk percaya, keberanian untuk bersaksi. Dan akhirnya Maria datang kembali kepada teman-temannya dan berkata, aku melihat Dia, aku melihat Tuhan. Bapak hamba berdoa biarlah hari ini dan hari-hari selanjutnya kami boleh melihat Engkau. Melihat Engkau hidup dalam kehidupan kami. Melihat Engkau dengan segala mujizat yang dilakukan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya dengan suara yang sangat keras katakan amin. Amin. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Haleluya. Luar biasa.